Pada zaman dahulu kala, terdapat seorang nelayan tua bernama Santiago. Santiago memiliki persahabatan yang sangat erat dengan lelaki muda bernama Manolin. Persahabatan tersebut seringkali dilihat orang sebagai persahabatan yang sangat aneh, dan orang-orang pun menghakimi persahabatan erat mereka. Santiago juga terkenal sebagai nelayan yang sangat tidak beruntung dalam hal mancing. Ia tidak bisa mendapatkan ikan dalam jangkauan waktu yang panjang. Waktu terus berjalan dan Santiago sudah tua. Kemampuannya untuk memancing saat muda sudah berkurang, tetapi kehebatan Santiago, dia dapat mempertahankan semangatnya untuk terus berusaha dan pantang menyerah. Banyak sekali orang-orang yang menghujat Santiago dan juga Manolin. Mereka menghujat dari sisi kesialan Santiago dan juga tentang persahabatan mereka. Manolin yang masih kecil sangat hebat karena dia tidak gampang terpengaruhi oleh ucapan-ucapan buruk dari orang lain. Setiap hari, Manolin selalu membantu Santiago persiapan untuk pergi mancing, dan hal ini menjadi kebiasaan dia. Manolin juga tidak lupa untuk mengucapkan harapan untuk Santiago agar dia beruntung dan mendapatkan ikan. Saking eratnya hubungan mereka berdua, Manolin menganggap Santiago sebagai ayah bagi dirinya. Saya ingin ikut mancing di dalam perjalananmu, Santiago. Seperti yang biasa kami lakukan dulu, kita akan mendapatkan pancingan yang luar biasa dan mendapatkan banyak duit dari menjualnya di pasar ikan. Kamu sudah berada di perahu yang beruntung, Manolin. Tetaplah bersama mereka. Manolin sering kali ingin mengikuti Santiago berlayar, tetapi Santiago menolaknya. Santiago tahu bahwa orang tua Manolin melarang Manolin untuk ikut berlayar dengan dirinya karena keberuntungannya. Santiago juga berpikir bahwa Manolin sudah berada di perahu yang tepat, yang sudah pasti membawa hasil pancingan. Setelah mereka berbincang tentang banyak perbedaan perahu, Manolin mengajak Santiago untuk pergi bersantai dan minum-minum. Saat mereka lagi bersantai, banyak nelayan yang mengejek Santiago, ada juga yang merasa kasihan kepadanya. Akan tetapi, Santiago tidak memikirkannya apa yang orang katakan tentang dirinya. Dan dia masih percaya diri bahwa suatu hari dia akan berhasil. Sore pun menjelang malam, mereka memutuskan untuk balik ke rumah istirahat dan bersiap untuk pergi berlayar keesokan harinya. Sinar matahari terbit dan membangunkan Santiago di pagi hari. Dia segera membangunkan Manolin. Sama seperti biasanya, Manolin membantu Santiago untuk mempersiapkan alat mancing dan menyiapkan bekal untuk Santiago. Manolin juga tidak lupa untuk mengucapkan, "Semoga berhasil, Santiago. Hati-hatilah dalam perjalananmu." Santiago membalasnya, "Janganlah khawatir, Manolin. Hari ini adalah hari yang baru dan penuh dengan keberuntungan. Saya yakin saya akan membawa pulang suatu hal yang istimewa. Saya akan menunggu engkau, Santiago. Sampai jumpa," ucap Manolin. "Sampai jumpa kembali, Manolin," ucap Santiago. Manolin di dalam hati sangat berharap untuk diizinkan pergi berlayar dengan Santiago. Akan tetapi, orang tuanya melarang dirinya untuk mengikuti Santiago. Sudah berlalu 3 hari Santiago di laut. Dia belum mendapatkan hasil pancingan sama sekali. Saat Santiago melamun melihat langit yang sangat indah dan memperhatikan burung-burung yang lewatan di langit, tiba-tiba ada suara gesekan tali. Ia dengan cepat segera menghampiri pancingannya. Dan ada ikan yang memakan umpannya. Ikan yang dia tangkap dibagi menjadi 2 bagian. Setengah untuk dia makan dan sisanya untuk menjadi umpan. Santiago saat di laut tidak melupakan Manolin. Bahkan dia berkata kepada dirinya, "Saya harap engkau ada di sini menemaniku, Manolin." Tiba-tiba ada beberapa burung menghampiri permukaan laut untuk memakan ikan. Santiago pun mengikuti arah burung tersebut. Santiago terkejut saat mendengar suara tali yang berbunyi dan semakin lama semakin kuat. Ia pun teriak, "Ikan besar!" saat merasakannya. Santiago langsung bergegas untuk memperlambat pergerakan ikan. Dan saat ikan itu lompat dari laut ke udara, Santiago melihat ikannya, dan ikan tersebut adalah ikan marlin.
Santiago terus bekerja keras untuk berhasil mendapatkan ikan tersebut. Santiago yakin akan membawa ikan ini pulang. Santiago sampai terjatuh beberapa kali dan tidak menyerah dan terus berusaha sampai ikan marlin tersebut dalam jangkauannya. Santiago langsung mengeluarkan tombaknya dan melempar mengenai ikan tersebut. Ikan marlin yang terkena bercucuran darah pada samping perahunya. Santiago pun lelah dan terduduk sambil istirahat. Akhirnya, setelah sekian lama, saya akan membawa pulang ikan ini dan menunjukkan ke Manolin, ucap Santiago. Tanpa Santiago sadari, darah yang bercucuran dari ikan marlin yang mengalir menarik perhatian hiu-hiu di sekitar laut sana. Santiago pun bergegas dan mencoba untuk mengusir hiu-hiu tersebut. Tetapi Santiago kalah dengan jumlah hiu yang banyak dan ikannya hanya tersisa tulang-tulang. Santiago pun langsung memutuskan untuk balik ke rumah dan istirahat. Sesampainya di rumah, Santiago langsung tertidur sangat dalam. Tiba-tiba, Santiago terbangun karena sinar matahari dan dengan terkejut, dia sangat terkejut bahwa Manolin sudah berada di dalam rumahnya. Dan Manolin langsung menyadarkan Santiago untuk melihat kerumunan yang mengitari kapal Santiago. Santiago berkata, "Apakah ada banyak orang di luar?" Manolin membalasnya, "Benar sekali, semua orang sangat terkagum dengan tengkorak ikan marlin yang sangat besar tersebut." Selama Santiago berlayar, Manolin setiap pagi selalu mengunjungi rumah Santiago di pagi hari dan menghabiskan sisa waktunya di pelabuhan menunggu kedatangan Santiago. Lalu saat Santiago ingin berdiri dari kasurnya dan melihat keramaian, Manolin menyuruhnya untuk tetap beristirahat dan Manolin siapkan makanan untuk Santiago. Manolin penasaran dengan bagaimana Santiago bisa mendapatkan ikan besar itu, dan Manolin menyuruh Santiago untuk menceritakan segalanya kepada Manolin. Manolin juga berkata, Engkau sangatlah menakjubkan, Santiago. Ada banyak hal yang saya ingin engkau ajarkan kepada saya." Seperti itulah cerita dari lelaki tua dan laut. Dari cerita ini, kita dapat belajar bahwa janganlah gampang terpengaruhi dengan apa yang sedang terjadi, dan teruslah berusaha mencapai apa yang kita harapkan. Seperti Santiago, dia tidak terpengaruhi oleh apa yang orang katakan kepada dia, dan terus berusaha untuk mencapai harapannya, dan pada akhirnya dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Terima kasih.